Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai adab-adab sebelum makan. Kita telah membicarakan adab pertama sebelum makan. Selanjutnya kita akan masuk kepada adab-adab makan yang kedua. Adab sebelum makan yang kedua. Adab kedua sebelum makan adalah meletakkan makanan di atas sufroh. Apabila makanan hendak dihidangkan di bawah, di atas lantai, maka hendaklah makanan tersebut diletakkan di atas sufroh. Apa ini sufroh? Siapa yang melakukan perbuatan ini? Ya, kita berbicara mengenai adab makan ini. Adab makan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sufroh ini kalau dalam bahasa kita ini dapat disebut dengan taplak, ya, atau alas. Alas yang boleh terbuat dari kain, plastik, atau tikar. Ya. Jadi kenapa meletakkan makanan tidak langsung ke atas lantai? Ya. Ini itiba. Ya, itiba ini mengikut perbuatan yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi hal ini adalah lebih dekat kepada perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mengangkat makanan ke atas hidangan makanan. Ya. Di sufroh ini pada asalnya adalah nama makanan yang dibuat untuk orang yang melakukan safar, perjalanan. Jadi makanan yang dibuat untuk orang-orang musafir. Jadi dibawa dengan namanya sufroh. Dan disebut tempat makanan. Sufroh ini adalah tempat makanan, ya, tempat makanan terbuat dari kulit yang dijual, yang di dalamnya ada makanan, ya, dengan sufroh juga. Ya. Jadi ada hadis yang telah diriwayatkan, ya, yaitu kana Rasulullah SAW idza utiya bi ta'am wa du'ahu alal ab. Maksudnya adalah Rasulullah SAW idza utiya bi ta'am, apabila diberi makanan, wadu alal ad, manisnya, maka Rasulullah SAW meletakkannya di atas lantai. Ya. Di atas lantai. Al-Iraqi mengatakan bahwa hadis tersebut diuraikan dari riwayat Al-Hasan, ya, yang diuraikan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhud. Ya. Dan Al-Bazzar meriwayatkannya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seumpama hadis tersebut, dan di dalam pernya ada muja'ah yang Ahmad mempercayainya, Ad-Darqutni mendaifkannya. Jadi dalam perkara-perkara untuk fadilah, adab-adab ini, boleh kita menggunakan hadis-hadis dhaif. Ya. Jadi perbuatan Rasulullah SAW ini yaitu meletakkan makanan di atas lantai. Ini adalah lebih dekat kepada tawadhu. Ya. Tawadhu, merendah diri, ya, merendah diri, tidak sombong, ya, tidak tidak angkuh, tidak takabur. Ya. Jadi jika Rasulullah SAW tidak meletakkan di atas lantai, Rasulullah meletakkannya di atas sufroh, di atas lantai. Jadi ada sufroh di sana. Ya. Disebut sufroh karena sungguhnya untuk mengingatkan perjalanan, yaitu perjalanan akhirat. Ya, kata Imam Al-Ghazali, kenapa disebut sufroh? Karena sungguhnya untuk mengingatkan perjalanan, yaitu perjalanan akhirat. Jadi ketika makan kita mengingat akhirat. Ya. Jadi dengan demikian seorang akan mengingat kepada bekal untuk perjalanan akhirat. Ya. Sungguhnya bagi setiap perjalanan itu mesti ada bekal. Ya. Mesti ada bekal yang dipersiapkan, ya, oleh seseorang supaya dia baik dan selamat.
Ya sebagai contoh aja lah, kalau kita mau pergi kemana gitu ya, kita kan bawa bekal. Ya, kalaupun tidak bekal berupa makanan, ya berupa uang, kita bawa uang ya. Kalau tempat itu tidak ada makanan, nah baru kita mungkin bawa makanan ya. Apalagi kalau tidak ada air, seperti di padang pasir kan, bawa uang 1 juta rial pun tak ada gunanya di padang pasir. Mau beli apa? Pasir, nggak ada kan. Oleh karena itu bawa makanan dan air. Begitu juga perjalanan kita ini masih jauh ya. Perjalanan ini masih jauh, bukan hanya dunia ini, ada 2 alam lagi yang kita masuk. Perjalanan alam barzakh dan alamul akhirah ya. Siapkan bekal ya. Jadi ketika makan ada sufroh, kita ingat, oh ini namanya sufroh. Sufroh itu alas ya. Kalau yang pernah pergi ke Madinah, ketika hari Senin, Isnin dan hari Khamis itu ada buka saum bersama kan, buka saum. Itu orang menghamparkan kain ya atau plastik putih. Ya, itu disebut sufroh. Ditaruh di atas karpet ya, sufroh. Nah, setelah itu letakkanlah makanan itu, kurma, buah, ya, minuman, jus, susu atau apa di atasnya ya. Jadi meletakkan makan di atas sufroh. Nah, kita ini kalau mau ikut ittiba Rasulullah makan di bawah, ya kita bentangkan tikar atau karpet atau apa. Setelah itu kita kasih sufroh. Apakah terbuat dari kain atau plastik atau sebagainya ya, atau tikar lagi. Ya, alas ya, supaya tidak langsung ke atas lantai. Jadi untuk perjalanan bekal akhirat yang paling baik adalah takwa dan amal soleh. Jadi ketika makan kita ingat perjalanan kita masih jauh. Ya, karena kita di dunia ini hanya melintas ya, bagaikan musafir. Ingat ada sufroh berasal dari kata safaro. Sufroh ini dibuat untuk orang-orang yang musafir ya. Isinya makanan, bekal, dan di atasnya ada alas gitu ya. Karena kalau bawa makanan ini ke padang pasir kan, untuk meletakkannya di atas pasir kan nggak mungkin, naruh kurma di atas pasir gitu nggak mungkin kan. Jadi letakkan di atas sufroh dibuka, dibentang, baru letakkan makanan di sana. Jadi Az-Zabidi mengatakan bahwa Tabrani meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana yajlisu alal ati wa yakulu alal at ya. Maksudnya ya, Ibnu Abbas ini mengatakannya adalah Rasulullah SAW yajlisu alal at, duduk di atas tanah ya. Nggak duduk di atas kursi, di atas tanah, di atas lantai tanah, pasir lah, kalau di padang pasir pasir ya. Dan makan di atas tanah ya. Jadi Rasulullah nggak pernah makan di atas meja, di atas tanah, di atas lantai, duduk ya. Duduk di atas lantai dan makan di atas lantai, di atas tanah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan ma'akalan Nabi sallallahu salam ala khiwanin wala fi sukrujah. Tidaklah Nabi SAW makan di atas meja makan ya. Jadi Rasulullah, kata Anas bin Malik, nggak pernah makan di atas meja makan, wala fi sukrujah, dan tidak pernah makan di atas piring, itu pinggan. Nggak pernah Rasulullah makan ya. Ini dari ini hadis sahih ya. Hadis sahih riwayat Anas bin Malik, bisa dilihat di Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari nomor 5415. Al-Bukhari nomor 5415. Ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, makalan Nabiu sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukrujah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan di atas meja makan, dan juga tidak makan di piring, di pinggan gitu ya. Yunus perawi hadis ini bertanya kepada Qatadah. Jadi seorang perawi dari hadis ini bertanya kepada Qatadah, di atas apakah mereka makan? Qatadah mengatakan di atas sufroh. Ya, sufroh atau sufar. Jadi Rasulullah makan di atas sufroh. Letak kurma di situ di atas sufroh. Letak buah di atas sufroh. Ya.
Jadi di atas sufroh, nggak di atas meja makan, nggak di atas pinggan atau piring. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari yang lain, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, lam yakulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin khatamata. Tidaklah, maksudnya ya, lam yakulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan ala khiwanin, di atas meja makan, khatamata, sehingga wafat. Ya. Jadi Rasulullah nggak pernah makan di atas meja makan sehingga wafat. Ya. Ini hadis Al-Bukhari lagi, hadis sahih riwayat Al-Bukhari nomor 6450. Jadi dikatakan oleh Anas bin Malik, Rasulullah itu tidak pernah makan di atas meja makan sehingga Rasulullah wafat. Ya. Begitu juga tidak pernah makan di atas piring. Jadi makannya duduk di atas lantai yang bentakan sufroh, kemudian makanan letak di situ. Ya. Jadi dikatakan bahwa perkara baru setelah wafat Rasulullah SAW adalah makan di atas meja makan. Jika dikatakan makan di atas sufrah adalah lebih utama, bukan bermakna dikatakan makan di atas meja makan adalah dilarang, tidak ya, atau makruh atau haram, tidak ada ya, tidak ada larangan tersebut. Ya, jadi tidak ada larangan yang tetap atas perkara tersebut bahwa makan di atas meja makan itu dilarang, makruh atau haram. Ya. Jadi tidaklah dikatakan sesungguhnya perkara baru setelah wafat Rasulullah adalah bid'ah. Ya. Karena ada orang sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Ya. Tengok dulu bid'ah itu apa gitu ya. Jadi tidaklah setiap perkara bid'ah adalah dilarang. Ya. Bid'ah yang dilarang itu adalah perkara yang menentang atau melawan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Sunnah Rasulullah yang tetap. Ya. Coba bayangkan, makan di atas meja bid'ah. Karena Rasul nggak pernah makan kan di atas meja. Tidak ya, tidak pernah dilarang. Tidak ada larangan yang tetap. Boleh-boleh aja makan di atas meja makan. Tapi kalau mau itiba Rasulullah, mengikut Rasulullah, ya makan, ya mengikut itiba. Karena para sahabat ini suka mengikuti Rasulullah ya. Karena mengikut firman Allah kan. Firman Allah dalam surat Ali Imran ya, surat Ali Imran. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau mencintai Allah, ikutlah aku, itiba, ikutlah aku, kata Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mencintai kamu ya. Jadi itiba, ikut ya, ikut kalau mau makan di atas lantai ya, di tikar atau karpet atau sejenisnya ya, kemudian bentang sufroh, letakkan makanan, hidangan makan di situ, makan bersama-sama ya. Jadi tidak dikatakan makan di atas meja makan dilarang, makruh atau haram, sekali lagi ya. Jadi tidaklah ada larangan tetap atas perkara tersebut. Jadi yang dinamakan bid'ah yang dilarang itu adalah perkara yang menentang atau melawan Al-Quran dan As-Sunnah, Sunnah Rasulullah SAW yang tetap. Jadi tidaklah makan di atas meja makan, melainkan untuk mengangkat makanan atau hidangan makan dari lantai atau tanah supaya mudah untuk memakannya bagi orang-orang ya, yang biasa makan di atas meja makan gitu ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.